Mahasiswa, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa si JavaScript ya, dari variabel dan lain-lain. Seperti materi sekarang yaitu variabel, percabangan, for dan lain-lain. Saya akan jelaskan secara singkat. Oke, mungkin pertama saya akan buat ini dulu ya, folder dulu deh. Saya bikin folder di sini, misal latihan JavaScript. Oke, dari sini saya buat file index HTML nya dulu. Index HTML. Nah, seperti biasa berarti kita pakai HTML 5. HTML 5. Nah, berarti ini misal JavaScript. Pengenalan JavaScript. Oke, apa deh? Sorry, rabel. JavaScript. Lalu ada judul misal H1 pengenalan JavaScript. Nah, di sini kita punya script. Kita buat namanya main.js. Next. Ini ya. Oke. Wait. Nah, ya. Kita bikin tadi kita sudah buat. Wait, kenapa buka ke sini? Oke, saya salah. Seperti ini, main JavaScript. Lupa. Latihan. Nah, berarti setelah ini kita save dulu. Kita buat file berarti main.js sama kayak di sini. Main.js. Nah, berarti kita sudah punya ya. Ada index. Coba kalau saya running dulu. Kalau saya running harusnya, nah ini pengenalan JavaScript ya, cuman basicnya aja. Nah, sekarang back ke sini. Nah, jadi kan mungkin teman-teman pernah belajar Java ya, C++ dan lain-lain. Dalam sebuah pemrograman itu ada tipe data. Nah, di JavaScript juga ada tipe data ya. Tipe datanya kalau dulu tuh var dan lain, tapi itu udah jadul. Nah, sekarang tuh kita pakai biasanya JavaScript pakai let untuk suatu variabel. Misal let nama itu satu ya, kutip satu, misalkan namanya ya Budi. Nah, gini, ini berarti string. Lalu ada let usia, biasanya 25. Ini si Budi umurnya 25 tahun. Lalu kita punya let misalnya tinggi badan. Nah, tinggi badannya misal 5, jadi kayak fleksibel ya, 8,6 misalnya. Berarti yang membedakan dia adalah float. Sorry, ini berarti ini integer. Nah ya, dia akan auto. Lalu misal saya punya let berat badan ini, saya tidak isi dulu. Lalu ada let misalnya pacar, si Budi punya pacar apa enggak gitu. Nah, kita isinya dia 0. Nah, kita sudah punya beberapa variabel, ada nama, usia, tinggi badan, berat badan, dan pacar ya. Berarti misal kita mau panggil dia, kan sebelumnya kayaknya saya pernah ngajarkan tentang alert ya, untuk memunculkan sebuah pop up ya. Berarti kita sampaikan aja alert tanda buka kurung. Nah, ini pakai kutip yang agak miring ke kiri. Kalau di laptop saya itu di samping huruf angka 1 ya.
ada yang tak terhingga gitu gambarnya dan satunya kutip kiri. Jadi bukan kutip satu yang bareng sama kutip dua, tapi kutip yang miring. Nah ini ya. Nah kutip gini ya, ini beda ya. Kan biasanya teman-teman kutip ini. Nah ini bukan yang kutip ini, tapi kutip yang sebelah sini. Bukan yang seperti ini. Pakai yang sebelah ini. Karena kalau nanti teman-teman pakai kutip yang ini nggak akan kebaca juga. Nanti pakai yang seperti ini ya. Harusnya sama sih di laptop teman-teman ya. Di sebelah kirinya angka 1 atau mungkin ada yang berbeda yang satu. Intinya kutipnya seperti ini. Misal nama saya kita panggil pakai dolar. Jadi si JavaScript itu bisa memanggil variabel pakai dolar. Lalu ininya nama. Nah gini ya. Nama saya, lalu usia saya itu misal pakai dolar lagi. Usia tipe. Nah lalu tahun gitu kan kalau usia ada tahunnya ya guys. And then setelah itu lalu tinggi badan saya adalah ke dolar. Berarti ini panggil mana ini ya, tinggi badan harus sama ya tulisannya ya. Kan saya pakai camel case, mungkin teman-teman tahu ya, depannya kecil dan perbedaan kata di tengah-tengah di besar itu disebut dengan camel case ya. Harusnya teman-teman udah paham karena sudah belajar di Java, di C++ ya, di pemrograman mobile ya. And then kata-katanya, kalau tinggi badan harusnya ada sentimeter ini sama misal dan jangan pakai dan berat badan saya dolar, panggil lagi berat ya kan, berat badan saya kan kita belum ada berat dolar berat badan. Nah ini berarti kalau berat badan kilogram dan pacar saya, berarti kita akan panggil ini slash pacar. Nah gini ya. Nah oke. Jadi nanti ada kalimat ya, kalimat yang terbuat dari sini untuk alert yang diambil variabelnya dari sini. Oke, saya save. Nah ini, nama saya Budi, usia saya 25 tahun, lalu tinggi badan saya adalah 158,6 cm, berat badan saya undefined kilogram dan pacar saya 0. Nah, teman-teman kalau lihat di sini kenapa undefined? Kenapa tidak diketahui ya? Dan ini kenapa pacar saya 0? Kalau back ke sini, oke, saya kecilin deh biar terlihat. Bukan ini tadi. Wait. Ini bukan. Nah ini karena tinggi badan emang belum saya isi ya. Tinggi badan belum saya isi, lalu dan pacar pun emang isinya masih 0. Otomatis ini saya kasih spasi ya biar ada spasinya. Oke. Nah ini otomatis dia kan oke, saya save lagi. Nah ya otomatis biar rapi, dia akan undefined yang berat badan karena masih kosong belum saya isi, dan pacar 0 ya, sesuai ya. Di LED itu kita nggak usah, misalnya kalau codingan teman-teman udah banyak nih, nggak usah nambah LED lagi. Dalam JavaScript teman-teman cuman bisa bisa tambahkan atau manggil ya. Contoh, saya mau isi si berat badan tanpa isi delete-nya. Jadi misalkan kita nggak tahu nih lokasinya di mana, yaudah kita tulis aja berat badan sama dengan 45. Gini ya, berat badan sama dengan 45. Jadi ini sudah manggil dari sini. Coba kalau saya save. Oke dulu. Saya save. Nah, berat badan saya adalah 45 gram karena sudah ditambahkan di sini
dengan manggil si let yang di atas. Jadi JavaScript itu nggak perlu bikin, tinggal manggil aja bisa gitu ya. Lalu ini adalah suatu variabel, manggil aja. Mungkin oke, saya punya kondisi untuk si sorry, ada apa. Jadi untuk kondisi pacar mungkin kita pakai if else ya. Misal if, kan teman-teman tahu ya if gimana sih, if kondisinya seperti Java, seperti yang lainnya, seperti sama aja logiknya, cuman kita pakai bahasa si JavaScript aja gitu. If pacar, kita panggil pacar di sini sama dengan 0 ya, tanda kurung, maka pacar sama dengan misalnya belum punya ya, berarti belum punya pacar ya. Terus di sini ada else, teman-teman tahu else berarti kalau tidak sama dengan 0 dia akan mengambil kondisi yang ada dalam else, berarti pacarnya sudah punya dong, gini ya. Oke, sorry belum ada tanda. Nah gini, sudah punya dong gitu ya. Nanti kalau 0 berarti harusnya nanti outputnya adalah belum punya. Coba kalau saya save. Nah, nama saya Budi, usia saya 25 tahun, bla 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 bla, dan pacar saya belum punya gitu ya. Kalau misal saya isi pacarnya ada 1 gitu ya, ada isinya karena nggak sama dengan 0. Oke, saya oke dulu. Berarti nah, nama saya Budi bla 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 bla, pacar saya sudah punya dong karena ada value-nya di dalam pacar. Nah, ini contoh menggunakan if dalam JavaScript ya teman-teman. Mungkin bisa juga, biasanya kalau nggak ada if kita pakai switch case ya. Kalau switch case berarti sama switch, biasa ada tanda kurung ya, lalu ada ini, dan pasti ada case dan break ini ya. Nah ini kan, ini adalah statementnya, berarti case di dalam sini akan manggil mana, harusnya ngambil pacar karena kita emang buat si pacar intinya ya. Lalu ada case, berarti case 1.2 dia akan ngambil pacar, sama dengan misalnya kalau yang pertama punya pacar. Nah gini ya, break gitu, lalu titik koma jangan lupa, lalu kita bikin case kalau pilihnya 2 maka pacar punya 2 pacar, maruk ya, break gini. Nah kalau di switch case kan, kalau di if kan else, kalau di switch case itu pakai default titik 2 pacar, misalnya belum punya pacar gini ya, belum punya pacar, lalu break. Nah gini ya, jadi kondisinya saat ada isiannya case 1 misalnya, benar tadi ya, saat isinya 1 berarti dia akan ngebaca kondisi yang ini, berarti outputnya adalah pas ada di pacar itu punya pacar gitu ya. Kalau yang break 2 yang case 2 saat pilih 2 berarti dia outputnya punya 2 pacar. Tapi kalau selain yang ada di sini maka dia akan masuk ke default dan isinya adalah belum punya pacar. Oke. Coba kalau saya ini save. Nah ini kan, nama saya Budi, usia saya 25 tahun, bla bla bla, saya punya pacar karena isinya 1 di sini ya. Nih. Lalu ini misalnya kayak tadi 0 SF. Nah isinya berat badan 5 dan pacar saya, dan
dan pacar saya belum punya pacar. Harusnya dan belum punya pacar gitu ya, nggak apa-apa lah, intinya dia akan ngebaca yang di sini gitu ya. Jadi ini logic pakai switch ya, switch case. Mungkin teman-teman kalau masih ingat ya, ini adalah contoh switch case. Oke, berarti sudah ada beberapa nih variabel ini sama apa lagi ya. Oh iya, mungkin kita bikin tambahan lagi, ada alert tambahan. Misal, oke ini biarin. Misalnya kita punya LED, kita pakai aritmatika gitu ya, tambah kurang bagi dan lain-lain. Kita contohkan LED saldo awal sama dengan 50.000. Siapa nih saldonya 50.000? Lalu LED saldo tambahan misalnya tipe 100.000 deh, 100.000 ini ya. Lalu kita punya alert satu lagi, alert tutup buka, jangan lupa apa namanya, bukan kutip, saya nggak tahu ya ini. Berarti saldo awal saya sebesar RP berarti jadi gimana? Panggil dolar lalu kurung kerawal, panggil nama variabel saldo awal gitu ya. Dan saldo tambahan saya adalah RP tambah dolar lalu saldo tambahan. Nah ini saldo tambahan, nah gini ya. Oke, misal saya save. Nah ini adalah alert yang pertama, dan yang kedua akan ada auto alert lagi karena ada 2 alert, tapi dia cuma manggil yang ini. Saldo awal saya sebesar 50.000 dan saldo tambahan saya adalah 100.000. Nah gitu ya. Nah ini contoh untuk aritmatika, jadi sama aja, tinggal deklarasikan variabelnya lalu panggil. Nah baru nih kita misalnya ada jadi saldo akhir saya adalah, berarti ini ada penjumlahan nih, RP misalnya tadi panggil. Oke, kita belum bikin variabel. Misalnya bikin variabel baru, tip nilainya cons. Kalau cons itu tidak bisa diubah ya, kemarin saya udah jelasin belum ya. Saldo akhir sama dengan, berarti logiknya adalah saldo awal ditambah saldo tambahan. Nah ini ya, berarti ini adalah saldo akhir, berarti kita tinggal panggil dolar saldo akhir. Nah kalau kita save, oke, nah ini saldo awal saya adalah sebesar 50.000 dan saldo tambahan saya adalah 100.000. Jadi saldo akhir saya adalah 150.000. Dia akan menjumlahkan dari saldo awal dan saldo akhir. Nah ini contoh untuk aritmatika penambahan gitu ya. Misal kita ada misalnya punya hutang ya, berarti kita tambahin di sini cons ya, hutang sama dengan hutangnya berapa nih, 10.000 dah, habis makan di kantin misalnya, berarti ini dikurang saldo hutang. Nah ini ya, berarti dia akan 50 ditambah 100 diambil 10.000, berarti harusnya 140.000. Coba kita lihat. Nah ini saldo awal saya adalah 50.000 dan saldo tambahan saya 100.000, jadi saldo akhir saya ada 140. Kenapa 140? Karena dikurang sama hutang. Kalau mau tambahin boleh tambahkan di sini, karena hutang saya ada 10.000 gitu, bisa tambahin di outputnya, tinggal panggil aja variabel hutangnya. Oke, ini untuk aritmatika ada switch case dan if ya.
Lalu apa lagi? Kita main pakai, kita coba satu lagi pakai for. Biasanya logic itu ada for ya. Misal ini saya komen aja ya teman-teman, kalau mau nyontoh aja. Saya komen biar nggak kebaca. Saya bikin baru. Misal ini untuk for. Kalau for misal punya statement 3 statement ya, sama kayak Java dan lain-lain. Misal for let i sama dengan 1, jadi i nya adalah 1, lalu i kurang dari sama dengan 10 ya. Ini jangan lupa i plus, jadi menambahkan i akan ditambah 1 seperti itu ya. Semoga teman-teman masih ingat untuk for. Lalu kita pakai konsol aja lah, konsol. Kalau konsol log berarti akan muncul di konsol, bukan di alert. Misalnya ini ada hey bro, pakai h gini ya, hey bro gitu. Berarti logiknya dia akan menampilkan hey bro 10 kali ya, karena loopingnya 10 kali. Coba kalau saya ini harus di terminal dulu guys. Jangan lupa ya inspect elemen, lalu ke konsol untuk membacanya. Saya save. Nah ini hey bro ada 10, karena di sini loopingnya adalah 10 kali. Nah ini contoh pakai for di dalam JavaScript ya. Jadi ini 10 itu menandakan 10. Misal teman-teman ubah 50 gitu ya. Nah akan berubah jadi hey bro nya ada 20 gitu ya. Itu untuk ngelooping ya, ngelooping si for-nya. Oke. Lalu kita ke kita ke array. Jadi setelah ini coba kita ke array. Berarti misal let kita punya nama mahasiswa MHS gitu ya. Kalau array berarti teman-teman tahu kan ada beberapa isian, ada banyak isian. Kalau array kita pakai ini, misalnya isinya Budi, lalu Agus sama apa ya, Ahmad misalnya. Jangan Ahmad deh, Coki. Nah, Budi, Agus, dan Coki. Jadi di dalam array ada 3 isian. Teman-teman tahu kan kalau array itu dimulai dari 0. Oke, mungkin ini ada 1, 2, 3, tapi dalam array akan dibaca 0, 1, 2 ya. Jadi cuman sampai 2, kondisinya seperti ini. Lalu kita panggil alert nama mahasiswa gini. Kita nggak usah pakai ini lagi karena kita udah pakai alert. Nah kita save. Nah Budi, Agus, dan Coki ya, karena di nama mahasiswa ini ada array 3 nama gitu ya, Budi, Alert, dan Coki. Misalnya kalau mau manggil salah satu alert, misal nama mahasiswa, tinggal taruh aja yang keberapa, misalnya ke 0. Berarti 0 itu dia akan manggil siapa? Manggil si Budi, karena Budi masuk ke urutan 0. Oke, saya save. Oke, salah. Sorry. Nah, di sini ya, saya save. Nah, yang pertama adalah benar, Budi, Agus, dan Coki, karena dia akan nampilin alert yang pertama. Alert yang kedua akan menampilkan Budi ya. Kalau teman-teman mau misalnya buat lagi jadi ada 3 nanti. Kita panggil ke 2. Kalau 2 berarti siapa? Budi, Agus, Coki. Berarti nanti ada Budi. Berarti yang satu lagi Coki, karena tadi ya ini 0,
1 dan 2. Dan ini contoh dari array. Lalu misalnya array itu sebenarnya bisa nge-push, jadi kita nggak usah ngerusak ngotak-ngatik array yang pertama. Kita bisa nge-push dengan nama isian array itu, nama siswa, push. Lalu misal ada nama ditambah, namanya Akbar sama Siti misalnya. Sorry, ada ini. Yang cewek aja deh namanya, di atas udah cowok. Akbar sama Siti sama udah blank. Gina misalnya. Nah, Gina. Ini ya, Siti dan Gina. Oke. Berarti gimana nih kalau kayak gini? Karena nge-push 2 nama yang baru, berarti kalau saya run ya kan. Nah, akan jadi 5 nama. Ada Budi, Agus, Coki, Gina, dan Siti. Jadi ini adalah nge-push data baru intinya ya. Jadi nggak perlu ngisi di atas, bisa nge-push di bawah. Kenapa sih ada kode scan ini? Biasanya kalau di sebuah perusahaan atau real itu kan mungkin nggak mau ngerusak area yang udah ada gitu kan. Jadi dia bisa nge-push di bawah. Oke, lalu misal di area itu kita bisa ngapus nama pertama itu dengan kode shift. Nah, berarti kalau shift ini adalah kita menghilangkan array yang huruf yang urutan pertama, berarti urutan 0 ya. Kalau saya running misal, nah jadi Agus, Coki, Gina, dan Siti ya, karena dihilangin nih, karena nama Siti itu udah menghilangkan yang depan. Oke, ini Gina berubah ya yang kedua, jadi yang keduanya jadi Gina. Oke, ini hapus dulu deh biar nggak kebanyakan alert. Lalu ada nama mahasiswa, ini menghapus urutan yang paling belakang. Kita pakai pop. Nah, saya save. Nah, ini jadi cuman ada Agus, Coki, dan Gina. Si Budi dan Siti udah nggak ada. Oke, nah inilah contoh array ya teman-teman ya. Lalu apa lagi nih? Oke, kita custom deh array sama sama si for di atas ya. Misal kita udah punya nama nih, ini kita hapus punya nama 3. Lalu kita pakai console log nama mahasiswa link. Nah gini ya. Nah kita berarti tambahin for, kita copy aja deh biar cepet. Tapi ini 3 ini ya. Nah berarti kita punya array, kita for, berarti ini ganti i-nya itu adalah apa? Nama. Oke, ini apa teman-teman? Coba wait ya, ini saya ubah ya. Misal ini kan misalnya di sebuah perusahaan itu kadang kita nggak tahu jumlahnya berapa ya, di arahnya itu berarti kita bikin nama mahasiswa lain. Nah yang gini ya. Nah ini manggil yang di atas, berarti ini kita panggil nama mahasiswa, jangan lupa i karena jumlah i dari di atas. Nah jadi kita punya 3 nama, lalu ada si nama mahasiswa tadi ya dipanggil i plus plus gitu ya. Coba wait apakah ada yang salah. I sama dengan 0 apa 1 nih, berarti dari 0 deh. Coba aja kita running dulu ya, saya agak lupa juga. Oke, bagus. Oh bukan, ini kita pakai ini ya, kita
berarti ini inspect elemen konsol. Nah ini ya, nah berarti ini udah ngebaca nih, dia ngebaca kalau yang ada di dalam array itu ada Budi, Agus, dan Coki, dan dia sudah membaca panjangnya berapa? 3, karena isinya adalah 3, Budi, Agus, dan Coki ya. Nah mungkin ini saja contoh atau dari si JavaScript ya. Semoga teman-teman bisa paham ya dan menjadi pembelajaran teman-teman. Oke, thank you semuanya.